Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah Diskusi dan Inovasi Pendidikan Agama Islam, yang pada hari ini kita akan laksanakan presentasi dan diskusi kelompok yang insya Allah akan dipresentasikan oleh kelompok 6, eh, yaitu Saudara M. Aswar dan Saudari Leni. Untuk selanjutnya saya kira eh, saya persilahkan kepada kelompok 6 untuk diambil alih. Yang lain mohon diaktifkan kameranya. Terima kasih Pak Dok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul. Perkenalkan saya Muhammad Aswar dan teman kelompok saya Leni Ayurisma Yunus. Saya akan membawakan materi tentang konsep dan praktik manajemen berbasis sekolah sebagai inovasi, organisasi, dan perorangan. Adapun latar belakang dari sebuah inovasi, faktor utama yang mendorong kemajuan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan kesehatan dan pendidikan yang memiliki tujuan dasar pengembangan potensi dan martabat manusia. Dengan kemajuan teknologi, menurut Coba untuk tunggu dulu. Tidak tidak didengar apa yang disampaikan oleh Pak Suar ini. Coba cari dulu tempat yang bagus jaringannya. Di mana ini posisinya ini? di rumah aja Pak. Ya, coba cari posisi yang bagus, posisinya karena tidak kedengaran. Oh, kurang jelas ya Pak. Kurang jelas. Nah, terus kemudian file presentasinya ini kenapa tidak dipresentasikan, Yuk, ditampilkan? Tapi Pak, nggak kelihatan nih. nggak ada kelihatan, nggak tampak. Belum kelihatan. Oh, udah kelihatan, teman-teman? Udah kelihatan. Oh iya.
Halo, Assalamualaikum. Iya, dilanjut nih Pak Azhar. Sudah jelaskah suaranya, Pak? Sudah jelas Pak. Ya, sudah jelas. Lanjut. Inovasi adalah faktor utama yang mendorong kemajuan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan keberlanjutan. Hal ini berlaku di berbagai sektor, termasuk pendidikan yang memiliki tujuan dasar pengembangan potensi dan martabat manusia dengan kemajuan teknologi. Inovasi dalam pembelajaran menjadi semakin penting. Menurut pendidik, untuk kreatif dalam menyusun metode yang relevan dan efektif bagi peserta didik, inovasi juga dapat terlihat dalam evaluasi alat hitung dari Sampoa hingga kalkulator yang meningkatkan efisiensi perhitungan. Geser dulu yuk. Lanjut Pak Azhar. Menurut Roger, inovasi memiliki 5 karakteristik utama: keuntungan, kompatibilitas, kompleksitas, variabilitas, dan observabilitas di bidang pendidikan. Konsep manajemen berbasis sekolah MBS muncul sebagai inovasi untuk memberikan otonomi lebih kepada sekolah dalam pengelola sumber daya melalui MBS. Sekolah dapat menyesuaikan kebutuhan melibatkan masyarakat dan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Adapun rumusan masalah dalam presentasi saya adalah bagaimana konsep dan implementasi manajemen berbasis sekolah MBS dikembangkan sebagai bentuk inovasi dalam pengelola pendidikan. Yang kedua, bagaimana peran pemimpin kepada sekolah dan struktur organisasi dalam menjunjung keberhasilan implementasi MBS. Yang ketiga, bagaimana pola keterlibatan pemangku kepentingan stakeholders dalam pengembalian keputusan dan pengawasan program MBS. Dan keempat, apa dampak implementasi MBS terhadap peningkatan kualitas pendidik dan bagaimana strategi pengembangan secara berkelanjutan. Adapun pengertian MBS adalah manajemen berbasis sekolah merupakan sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengatur sumber daya secara mandiri. Karakteristik MBS, visi misi yang meningkat berbasis kebutuhan lokal, perubahan strategi, manajemen otonomi, pengelola, partisipasi aktif, stakeholders, hubungan antar manusia, para administrator, dan sistem penilaian menyeluruh. Dilanjutkan kepada Ibu Leni. Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Bapak Muhammad Azhar. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian analisis internal.
pada bagian analisis internal terbagi Coba menjadi dua. diulang dulu nih. Halo, Bu Leni. Iya, Pak. Ini, ini sudah berapa kali saya sampaikan di dalam kelas. Coba perhatikan dulu siapa itu yang ada di depannya. Siapa-siapa yang ada di room. Masa kau tidak lihat saya? Iya, Pak. Kalau kamu saja tidak menghargai saya, apalagi saya. Coba diperhatikan ini. Setiap kali kita presentasi, karena kita di dunia akademik, biasakanlah melihat itu siapa itu yang ada di depan kita. Iya, Eh, baik, saya lanjut lagi. Eh, bagian analisis internal terbagi menjadi dua bagian. diulang dari awal. Coba cari posisi dulu yang tempat yang tidak ribut, Leni. Ya Nah, Allah. terus kemudian kamu harus kelihatan tampil di situ. Jangan hanya fotonya. Mohon maaf Pak, karena lagi di asrama ini anak-anak ribut semua. Iya, saya mau tanya sekarang, mau mendahulukan kuliah atau mau mendahulukan di situ? Iya Pak. Kasih waktu sebentar Pak untuk kasih diam anak-anak dulu. Bisa saya lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Saya lanjut. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas bagian analisis internal. Pada bagian analisis internal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu terkait Coba dengan dibiasakan, Leni. Saya sudah berapa kali ini. Didengar dulu baik-baik. Itu kalau kita mau presentasi, diperhatikan itu siapa di depan kita. Ini saya lihat ini semua, ini sepertinya kita membiasakan diri untuk tidak melihat siapa di depan kita. Hargailah itu orang yang ada di depan kita. Teman-temannya dihargai. Siapa yang memimpin kelas, siapa yang ada di depannya itu dihargai itu. Ini karena kita di dunia akademik. Apalagi sudah S2. Anda nanti akan menyandang gelar MPDI, di depannya itu MPDI. Ini kasihan kita kalau MPDI saja kemudian presentasi di depan kelas tetapi tidak punya penghargaan kepada orang-orang yang ada di dalam forum. Makanya saya bilang diulang, jangan itu membiasakan itu saya langsung saya seakan-akan itu mau apa? Ada hal yang diburu-buru sekali. Padahal kita sekarang ada di dunia akademik. Coba teman-temannya itu kan hadir itu hanya untuk mempersiapkan diri untuk mendengarkan kita presentasi. Saya juga mengorbankan waktu itu untuk mendengarkan Anda presentasi. Coba diperhatikan itu. Oke, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalam. Sebentar, yang lain dengar suaranya Leni ya. Saya kecil sekali. Kan tambah sedikit volumenya dulu.
Dibuka barangkali dulu itu headsetnya kalau pakai headset. Dekat-dekat sedikit ke mic-nya. Nah, terus kemudian diaktifkan itu videonya, kameranya. Cari tempat yang kelihatan mukanya. Jangan yang backlight. Itu backlight itu. Bisa saya mulai, Pak? Nah, Leni, Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Muhammad Azwar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian analisis internal. Bagian analisis internal di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari bagian analisis internal terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu tercapainya pemahaman mendalam tentang kapabilitas dan keahlian personel sekolah yang memungkinkan optimalisasi potensi sumber daya manusia yang ada. Kedua, MBS mampu meningkatkan semangat kerja guru melalui peningkatan komitmen dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan sekolah. Yang ketiga, sistem ini mendorong terbentuknya kontribusi signifikan dari konstituen sekolah dalam pengambilan keputusan yang berujung pada peningkatan akuntabilitas sekolah. Yang keempat, MBS memungkinkan terlaksananya pengambilan keputusan yang didasarkan pada kemampuan real sekolah, termasuk pertimbangan kekuatan finansial untuk tujuan instruksional. Keempat, sistem ini menciptakan stimulasi bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru di lingkungan sekolah yang memastikan implementasi keputusan berjalan dengan baik. Yang kelima, MBS mewujudkan kebersamaan dalam penyelesaian masalah dan memperlancar komunikasi antar warga sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas, kuantitas, dan fleksibilitas komunikasi. Yang termasuk dalam bagian kekurangan di analisis internal. Juga terbagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama, kurangnya minat untuk terlibat menjadi hambatan utama, terutama karena perencanaan dan penyusunan anggaran membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga tidak semua anggota dewan sekolah bersedia berpartisipasi. Kedua, sistem ini cenderung kurang efisien karena pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak sering berjalan lambat dan menimbulkan frustasi. Meskipun dewan sekolah berusaha untuk bekerja sama dengan tetap fokus pada tugas. Ketiga, MBS membutuhkan pelatihan khusus karena banyak pihak yang terlibat seringkali kurang memahami dan tidak berpengalaman dalam model partisipatif, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi. Selanjutnya, perubahan peran dan tanggung jawab dan penerapan MBS sering menimbulkan kebingungan
terutama bagi mereka yang sudah terbiasa dengan peran sebelumnya, sehingga muncul keraguan dalam memikul tanggung jawab pengambilan keputusan. Adapun yang menjadi kekurangan pada bagian analisis internal, yang pertama yaitu koordinasi menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan berbagai kegiatan MBS, sehingga dibutuhkan pelatihan yang memadai serta kejelasan peran dan hasil yang diharapkan dari setiap pihak yang terlibat untuk meminimalisir hambatan. Selanjutnya yaitu terkait tentang analisis eksternal. Juga pada bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, adanya dukungan dari BP3, Bakor BP3, dan komite sekolah yang telah terbentuk di hampir semua jenjang pendidikan, yang berperan vital dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pendidikan. Kedua, dukungan juga datang dari sektor dunia usaha dan industri yang meskipun masih menghadapi dampak krisis ekonomi berkepanjangan, tetap memberikan kontribusi signifikan terutama dalam pelaksanaan praktik lapangan bagi siswa. Ketiga, keberadaan organisasi profesi seperti KKPS, K3S, KKG, MGMP, dan PGRI menjadi pilar penting sebagai mitra pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan profesionalisme para pendidik. Kelima, implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan memberikan peluang yang lebih besar bagi sekolah dan daerah untuk mengelola fungsi pendidikan secara mandiri, serta menyusun rencana perubahan menuju kemandirian yang lebih baik. Keenam, potensi masyarakat menjadi faktor pendukung ketiga yang sangat berharga, di mana masih banyak sumber daya berupa ide, gagasan, tenaga, serta dukungan materi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses pendidikan. Selanjutnya terkait kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, berdasarkan buku manajemen pendidikan berbasis sekolah yang ditulis oleh Amiruddin Siahan, terdapat beberapa isu aktual yang menjadi tantangan utama. Isu-isu tersebut mencakup desentralisasi pendidikan yang mengubah pola pengelolaan pendidikan dari sistem terpusat menjadi sistem yang lebih mandiri di tingkat daerah. Selain itu, otonomi sekolah dan otonomi kepala sekolah juga menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan kemampuan pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Terakhir, aspek pembiayaan pendidikan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi MBS. Mengingat setiap sekolah memiliki kemampuan finansial yang berbeda-beda. Sementara itu, mutu pendidikan tetap menjadi fokus utama yang harus dijaga dan ditingkatkan dalam sistem MBS. Selanjutnya yaitu terkait analisis sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai ukuran keberhasilan inovasi MBS. Mutu merupakan keunggulan kompetitif yang sangat berharga dalam dunia pendidikan, di mana persaingan justru menjadi katalis positif untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan perlu dipandang sebagai sebuah layanan jasa yang memiliki standar mutu tertentu. Definisi mutu pendidikan sendiri mengacu pada karakteristik layanan pendidikan yang mampu memenuhi kriteria dan ekspektasi para pengguna jasanya, yang meliputi peserta didik, orang tua, serta berbagai stakeholder pendidikan lainnya. Peningkatan mutu. Peningkatan mutu pendidikan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di tingkat sekolah dasar memerlukan 5 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan pertama adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan, di mana pengelolaan sekolah harus konsisten melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus untuk memastikan semua komponen pendidikan mencapai standar mutu yang ditetapkan. Kedua, berfokus pada quality assurance atau penetapan standar mutu yang digunakan untuk menentukan standar-standar mutu dari seluruh komponen yang terlibat dalam proses transformasi pendidikan dan menghasilkan lulusan institusi pendidikan yang berkualitas. Ketiga, perubahan kultur.
menjadi pendekatan ketiga yang bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikannya sebagai orientasi utama bagi semua komponen organisasi sekolah. Keempat adalah perubahan organisasi yang mengakui bahwa perubahan visi, misi, dan tujuan organisasi dapat mengakibatkan perubahan dalam struktur dan sistem organisasi sekolah. Dan yang terakhir yaitu menekankan pentingnya mempertahankan hubungan dengan pelanggan, di mana stakeholder pendidikan dipandang sebagai pelanggan yang harus dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai manajemen berbasis sekolah yang telah dipaparkan dapat menjadi rujukan dalam memahami pengertian dan ruang lingkup MBS, kelebihan serta kekurangan dari analisis internal dan eksternal MBS, serta peran sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai indikator keberhasilan inovasi MBS. Melalui hasil pembahasan yang telah diramu dalam makalah ini, diharapkan adanya solusi dalam peningkatan kualitas manajemen pendidikan di sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Leni Ayu. Mohon maaf Pak Dok. Ini lanjut langsung ke kelompok selanjutnya atau Kenapa? ini lanjut Kita diskusi dulu tentang materi yang Anda presentasikan. langsung. Kelompok 8 nanti sesudah UTS. Nanti sesudah UTS ya kelompok 8. Oke, silakan. Siap Pak, terima kasih. Ya itulah diskusi presentasi dari kelompok kami. Dan saya harap teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah tidak ada pertanyaan? Ayo silakan kita berdiskusi tentang konsep dan praktek manajemen berbasis sekolah MBS, di mana sekolah itu adalah bagian daripada organisasi, baik menyangkut organisasinya maupun secara perorangan. Silakan mungkin yang ada secara implementatif ya dalam pengembangan pendidikan sebagai sebuah lembaga. Itu kan banyak masalah yang ada di dalam sekolah kita. Misalnya saja yang dipersoalkan itu tentang kewenangan ya. Kewenangan daripada sebuah lembaga pendidikan saat sekarang ini kan kewenangannya katakanlah misalnya sekolah itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya dengan istilah yang dibuka yaitu desentralisasi. Apa itu desentralisasi gitu? Coba nanti mungkin bisa dielaborasi lebih jauh tentang arti daripada desentralisasi. Itu mungkin pemahamannya apa sih itu desentralisasi dalam dunia pendidikan itu. Terus kemudian misalnya saja terkait dengan peran pemerintah di dalam lembaga pendidikan.
Peran pemerintah di dalam pendidikan itu katakanlah misalnya intervensinya itu masih besar. Di antaranya adalah pemilihan kepala dinas pendidikan. Itu kan ada kepala dinas pendidikan itu masih dipilih oleh siapa yang katakanlah misalnya ini di pendidikan negeri ya. Siapa yang misalnya menjadi kepala dinas itu tentu harus didukung oleh siapa yang memimpin di daerah tersebut. Jadi kalau katakanlah misalnya kalau di tingkat provinsi ada kepala dinas pendidikan tingkat provinsi. Di daerah itu ada kepala dinas tingkat kabupaten kota gitu. Bahkan di pemilihan kepala sekolah itu kan masih besar intervensinya kepala-kepala dinas gitu. Nah, cobalah kita diskusikan, apalagi ini saya mengucapkan ini selamat ini kepada teman-teman, kepada Bapak dan Ibu, pada hari ini adalah hari besar kita ini sebagai seorang pendidik ya. Sebagai seorang hari besar kita itu adalah hari guru, di mana kita sangat menghargai perannya Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik. Nah, nanti kompetensinya itu kan harus ditingkatkan karena peran kita sebagai pendidik itu sangat luar biasa. Itu biasanya dimulai dari manajemen berbasis sekolah yang memang handal begitu, yang memang bagus. Yang kita lihat bahwa sekarang ini kan walaupun kita diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dengan sistem desentralisasi namanya. Jadi bisa dijelaskan itu apa nanti soal masalah desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Tetapi justru pada saat pemilihan pimpinan kepala sekolah lah misalnya, itu kan seharusnya katakanlah misalnya kepala sekolah harusnya kan ditentukan oleh lembaga atau ada musyawarah guru lah di sekolah tersebut. Tapi itu kan tidak terjadi. Di kepala sekolah itu masih kebanyakan ditentukan oleh kepala-kepala dinas. Kepala dinas ditentukan oleh siapa yang berkuasa di satu wilayah. Siapa yang berkuasa di satu wilayah ditentukan oleh partai politik. Jadi desentralisasinya ternyata tidak begitu besar. Ada kewenangan. Terus kemudian ada partisipasi pemangku kepentingan. Dalam manajemen berbasis sekolah, sekolah itu melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan. Itu kan idealnya ya, seperti guru. Terus kemudian ada lagi juga yang disebut dengan komite sekolah. Terus kemudian selain daripada komite sekolah, keterlibatan orang tua. Terus kemudian ada juga komunitas-komunitas pendidikan yang ada di luar daripada lembaga pendidikan. Nah, partisipasi pemangku kepentingan ini penting. Penting di mana di dalam membangun nuansa kebersamaan di dalam satu lembaga pendidikan, ya katakanlah misalnya ada sesuatu yang ingin dibangun di dalam satu lembaga pendidikannya. Katakanlah misalnya banyak sekali sekarang ini sekolah kita yang ada di daerah-daerah, mungkin katakanlah misalnya jangankan daerah terpencil, ya daerah yang katakanlah misalnya yang sudah ada kantor kecamatan, tapi ternyata katakanlah misalnya sekolahnya itu sepi peminat. Sepi peminat kenapa? Karena manajemennya tidak terlalu bagus dan sebagian besar orang menganggap bahwa sekolah yang bagus itu ada di kota-kota besar. Nah, makanya kemarin ada istilah dalam penerimaan peserta didik baru itu ada sistem apa yang disebut dengan sonasi kan? Nah, Anda ingat itu misalnya ada sonasi, sistem sonasi. Nah, bisa diberikan juga penjelasan apa sih yang dimaksud dengan sistem sonasi itu.
sebagai orang yang berkecimpung nantinya atau sekarang ini di dalam lembaga pendidikan, peran kita sebagai seorang guru dengan adanya sistem zonasi itu bagaimana plus minusnya. Nah, itu kita berikan kritik itu tentang bagaimana kita berinovasi sebenarnya. Kalau sistem zonasi wacananya kan pemerintah saat sekarang ini oleh Menteri Pendidikan yang baru. Siapa yang tahu nama Menteri Pendidikan kita yang baru? Ayo, siapa namanya Menteri Pendidikan kita ini? Nah, kasihan sekali kan. Saya enggak tahu namanya, Pak, tapi yang saya tahu terbagi tiga, dua, Pak. Iya, Ada mulai tiga yang orang yang yang iya Prof. kan Dr. ada Mukti, Ustaz. ada siapa Prof? Prof. Dr. Mukti, Ustaz. Prof. Dr. Mukti. Itu pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Nah, terus kemudian ada kan lagi pendidikan tinggi. Terus kemudian ada lagi Ristek. Nadiem Makarim, Pak. Budaya. Wah, sudah ketinggalan itu kalau masih Nadiem Makarin disebut. Lihat, jangan terlalu banyak melihat TikTok. Lihat-lihatlah juga itu di televisi, lihat informasi terbaru. Saya jarang nonton TV sekarang, Pak. YouTube Mami, Pak. YouTube, tinggal YouTube. YouTube tidak bisa dipercaya. Lihatlah yang valid itu. Kalau di YouTube-nya masih Nadiem Makarim, itu sudah generasi sudah tertinggal kita itu. Astagfirullah. Jadi, oke, kalau Menteri Pendidikan saja kita tidak tahu bagaimana programnya. Nah, program pemerintah saat sekarang ini kan itu ada wacana misalnya, katakanlah kalau di lembaga pendidikan, mungkin yang seperti Pak Imam, Pak Wahyu yang sudah bergelut di dalam dunia pendidikan itu, ya, katakanlah misalnya ujian nasional kembali mau diaktifkan, ya kan? Ujian nasional. Bagaimana kita sebagai seorang yang bergelut di bidang pendidikan itu kalau ujian nasional kembali diaktifkan? Sistem sonasi kemarin katakanlah misalnya dianggap banyak persoalan, lalu kemudian sistem sonasi itu akan dihapus. Tahu gitu apa sistem sonasi? Yang sampai Tahu, juga kita. Pak. Nah, Putri, apa itu sistem sonasi? Setahu saya, Pak, sistem zonasi itu yang mengelompokkan para siswa sesuai dengan lokasi domisilinya masing-masing. Jadi, kalau ada sekolah dekat rumahnya, disarankan untuk daftar saja di sana, jangan pergi ke Makassar misalnya, karena ada sistem zonasi, setahu saya, Pak. Begitu. Oh gitu, iya kan? Itu. Jadi ada plus minusnya karena sebagian misalnya masyarakat kita kalau misalnya ada keluarganya tinggal di kota, terus kemudian dia melihat bahwa lebih baik keluarga saya, anak saya titipkan saja di tantenya, di apa itu, di omnya yang ada di kota. Sistem zonasi kan tidak bisa menerima itu karena sesuai dengan KTP-nya, sesuai dengan yang ada di apa itu di kartu keluarga begitu. Walaupun ada wilayah barangkali yang mengakomodasi bahwa kalau ada keterangan pindah kah, keterangan apa itu masih bisa diterima. Tapi itu kan sistem itu terus kemudian banyak yang menyoroti gitu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang calon magister? Nah, ini makanya penting itu selalu kita banyak berdiskusi bagaimana kita sebagai calon magister melihat hal-hal yang seperti itu atau apa yang kita tawarkan kalau misalnya sistem sonasi itu tidak ada misalnya. Ya berarti kan misalnya kalau sistem sonasi tidak ada, Anissa, eh, itu artinya katakanlah misalnya kita bebas menerima. Jadi eh, katakanlah misalnya apa yang siswa dari satu kecamatan pindah mau ke kecamatan yang lain. Ya, sepanjang katakanlah misalnya dianggap ini kan karena dulu ada yang namanya sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Sekarang kan sudah ada istilah mungkin sekolah berbasis IT lagi kan.
berbasis IT, bukan lagi sistem istilah unggulan. Orang berlomba-lomba mau masuk ke sekolah berbasis IT itu. Anaknya mau dimasukkan di sana. Nah, apakah juga di situ berlaku sistem zonasi? Nah, kalau misalnya tidak berarti itu saya kira barangkali perlu apa itu di dipahami oleh kita semua sebagai orang yang sebagai misalnya yang kelompok yang membahas tentang MBS ini. Ini kalau makalahnya saja baru dibaca saja kita masih bingung-bingung, masih apa sih sebenarnya isi daripada makalah yang kita presentasikan, apalagi kita misalnya mau melihat isinya, bagaimana kita mau berinovasi begitu. Nah, terus kemudian ada otonomi sekolah namanya. Sekarang ini kan begitu, otonomi sekolah itu apa? Sekolah itu diberikan kewenangan, kebebasan untuk mengelola apanya yang dimaksud dengan otonomi itu mulai dari anggarannya, kurikulumnya, tenaga pendidiknya, strategi pembelajaran, apakah sesuai dengan kebutuhan konteks lokal. Karena pembelajaran jangan sampai kita misalnya di dalam hal penetapan kurikulum, anggaran kita misalnya besar dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan itu menurut undang-undang berapa persen? Siapa yang tahu? Anggaran nasional pendidikan yang dibagikan kepada 3 kementerian saat sekarang ini berapa persen? Nah, Anda pernah lihat berita juga. Yang Menurut jelas banyak, undang-undang, Pak. nah, menurut undang-undang berapa persen dari anggaran 20%, nasional? Pak. Berapa? 20. 20% nasional. Lebih besar itu anggarannya yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan, sekarang dipecah menjadi 3. Jadi itu yang terbesar ya. 20% dari anggaran nasional berapa triliun itu masuk pada anggaran pendidikan kita. Sekarang dikemanakan itu anggaran itu? Itu kan terkait dengan manajemen berbasis sekolah begitu. Oh, Ada korupsi. misalnya diberikan melalui apa misalnya? Dana. Untuk makan anak-anak, Pak, kan ada program makan gratis. Ya, sekarang. Tidak itu yang sekarang. Tapi ternyata itu tidak boleh diambil dari anggaran dana BOS. Ada kan dulu yang namanya dana BOS. Jadi anggaran untuk makan gratis itu menurut undang-undang tidak boleh diambil dari dana BOS. Itu adalah anggaran pemerintah yang ada saat sekarang ini. Jadi ada anggaran makan gratis, yang diberikan. Saya tidak tahu, mungkin hanya beberapa sekolah saja sekarang ini yang bisa melakukan itu karena anggarannya yang belum terbuka. Semua sekolah sudah ya, sampai di daerah. Misalnya sekolahnya Ibu Putri mengajar di mana? Saya, Pak, sekolah non formal itu pun sudah berhenti nih. Oh, berarti tidak ada anggaran makan gratisnya. Kalau Pak Imam di sekolahnya Tidak sudah ada, ada. Pak. Kalau Pak Imam sudah ada anggaran makan gratisnya. Belum ada Pak Dokter. Nah, belum ada. Pak Wahyu, Belum ada Pak. Belum ada. belum ada. Ya, itu kan begitu. Padahal ada istilah sekarang ini otonomi sekolah. Jadi otonomi eh, soal masalah anggaran. Soal masalah anggaran. Anggaran yang Anda kelola, yang dikelola oleh kepala sekolah saat sekarang ini, itu adalah dana BOS. Biaya operasional sekolah yang diberikan kepada peserta didik sekian. Jadi mereka punya tabungan masing-masing kan. Terus kemudian ada kurikulum. Kurikulumnya apakah bersifat lokal atau bersifat nasional? Kalau bersifat nasional berarti kita belum mandiri di dalam penetapan kurikulum, metode pembelajaran, materi-materi pembelajaran. Itu kan seharusnya bersifat lokalistik. Kenapa? Karena pembelajaran yang kita lakukan, ilmu pengetahuan yang kita ingin dapatkan tidak semestinya hanya bersifat nasional, tetapi juga bersifat lokalistik.
lokalistik kedaerahan sesuai dengan wilayah kita masing-masing, supaya anak-anak peserta didik kita itu nanti mengembangkan potensinya sesuai dengan konteks wilayah lokal. Nah, tenaga pendidik kita itu apakah orang-orang yang memang sudah pantas untuk direkrut menjadi tenaga pendidik begitu. Nah, jangan sampai tenaga pendidik kita itu sebenarnya direkrut bukan berdasarkan kemampuan kompetensinya, hanya karena memiliki gelar magister pendidikan misalnya, tetapi sekolahnya, kuliahnya, katakanlah ya kuliah hanya yang penting kuliah. Dulu ada istilah yang penting kuliah misalnya di ruko-ruko, ya di ruko-ruko itu yang penting keluar ijazahnya tapi mau menjadi pendidik. Padahal kita ini adalah orang-orang yang harusnya profesional dalam bidang itu. Nah, terus kemudian soal masalah inovasi berbasis lokal tadi saya itu penting. Nah, terus kemudian bagaimana praktek pengelolaan sumber daya manusianya di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin itu harus mampu mengelola sumber daya manusia, guru dan stafnya, sumber daya finansial, anggaran sekolah, serta fasilitas fisik, gedung, dan peralatan. Jangan sampai fasilitas-fasilitas yang ada di lembaga pendidikan kita itu tidak terawat. Nah, ini biasanya dibuktikan misalnya dengan sekarang misalnya sekolah-sekolah impres yang pernah dibangun oleh pemerintah Orde Baru itu tidak terawat itu. Jadi atapnya bocor-bocor lah, terus kemudian plafonnya kalau musim hujan itu mengkhawatirkan, terus kemudian papan tulisnya tidak bisa dipakai. Ini kan banyak sekolah yang begitu, Pak. Kalau kita kita datang ke, saya misalnya pernah mengantar misalnya itu mahasiswa TPL ke satu sekolah, itu papan tulisnya saja itu tidak bisa dihapus itu tulisannya di situ karena dia pakai pakai apa itu spidol apa itu yang di bukan spidol, dia pakai spidol permanen untuk menulis di papan tulis. Nah, itu masih bagus karena ada papan tulisnya. Tapi ternyata juga ada ke sekolah yang tidak ada papan tulisnya begitu. Belum kita berbicara misalnya teknologi, apakah sudah ada misalnya satu satu ruangan di dalam satu sekolah itu atau satu sekolah itu sudah ada berapa LCD-nya begitu untuk dipakai gurunya untuk presentasi. Nah, itu harus diatur oleh sekolah sebagai orang kepala sekolah sebagai orang yang memegang manajemen berbasis sekolah itu. Nah, ada evaluasi berbasis data juga. Misalnya sekolah secara berkala melakukan evaluasi kinerja melalui data seperti bagaimana hasil belajarnya peserta didik, tingkat kehadiran guru di dalam mengajar. Jangan sampai karena banyak juga guru kita saat sekarang ini ya double fungsi, tidak profesional dalam bidangnya, ya sudah menjadi guru yang penting sudah pernah datang di dalam kelas, ya pulang ke rumahnya belum jam pulang kantor sudah pulang ke rumahnya karena yang dia ingat di rumahnya itu kandang ayamnya lah, siapa yang mengurus burung waletnya, siapa yang mengurus dagangan-dagangannya, multifungsi guru itu. Seharusnya kan guru, ketika kita sudah memilih profesi menjadi seorang guru, tenaga pendidik, kita harus fokus di situ. Menyiapkan pembelajaran, menyampaikan materi-materi ajar kita. Nah, ini inovasi-inovasi inilah yang harus diatur oleh manajemen berbasis sekolah. Bagaimana kita mengontrol guru-guru kita yang ada di dalam lembaga pendidikan itu supaya betul-betul mereka profesional dalam bidangnya, gitu. Tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain di luar daripada pekerjaan pokoknya. Karena ada juga biasa guru begitu, Pak, begitu. Jadi lebih besar jiwa bisnisnya ketimbang mau menjadi seorang pengajar, begitu. Kenapa? Semua uang mau semua diambil itu. Uang di masyarakat, uang di peserta didiknya. Makanya juga ada yang bawa-bawa termos es misalnya biasa dibawa ke sekolah.
Ada guru kan yang begitu itu bawa termos es bawa ke sekolah, bawa cilok juga dibawa ke sekolah untuk dijual kepada peserta didiknya, muridnya. Jiwa bisnisnya lebih besar, akhirnya kan tidak mengajar dia, tidak Apakah itu tidak mengajar. boleh, Pak? Nah, kita ingin supaya dalam kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah ini ada inovasi-inovasi yang kita buat di dalam membuat aturan-aturan di dalam lembaga pendidikan supaya betul-betul lembaga pendidikan itu berjalan efektif. Nah, begitu Pak Aswar. Ibu Leni, Ya Ibu Pak, Leni mana nih Ibu Leni? Mana Ibu Leni? Bu, Sudah mana Ki Bu? keluar, sudah Ada Ji keluar. Pak, ada Ji. Oh ada Ji, Bu Leni. Ya. Nah, begitu kita presentasi ya. Kalau kita presentasi itu tidak perlu fokus kepada teks itu. Dibaca juga itu tes tidak benar juga menuntut kata baca tertulis di situ menurut guru dibaca menuntut guru. Nah, itu karena ketidakmampuan kita mengelola, siapkah kita menjadi seorang pendidik begitu. Kalau kita seorang pendidik itu ya siap-siap kita presentasi berdiri di depan kelas, tidak lagi membawa HP untuk dibaca itu di apa gitu. Jadi peserta didik saya itu saya kasih tahu begitu Pak Aswar. Siap Pak. Oke baik, saya kira begitu ya presentasi kita pada sesi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, eh, mari kita sama-sama meningkatkan potensi kita dengan memahami betul apa yang menjadi eh, domain daripada potensi diri kita. Mau menjadi apa sih kita? Kompetensinya kita mau apa gitu. Menjadi guru harus kita profesional. Oke baik, ini karena ada juga yang dalam perjalanan ini naik motor ini barangkali ini Yusriani ini berhati-hati saja di jalan ini. Oke baik, begitu tugas kita selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian. Saya minta ini ketika kita mendiskusikan apa mempresentasikan sesuatu didengar baik-baik apa yang disampaikan oleh temannya, terus kemudian kita supaya hidup ini presentasinya bertanyalah, bertanyalah kepada temannya. Oke baik, selanjutnya di sesi 7 itu nanti eh, ada tugas yang akan saya berikan nanti di sesi 7 yaitu tugas untuk membuat soal pilihan ganda. Jadi silakan membuat soal pilihan ganda sesuai dengan format. Jadi nanti ada format pembuatan soal. Jadi ada format pembuatan soal yang apa yang saya akan bagikan di situ. Jadi format pembuatan soalnya itu nanti seperti ini. Coba diperhatikan. Ini nanti ada import quiz seperti ini modelnya. Jadi ini ada pertanyaannya, ada jawaban yang benar, terus kemudian ada jawaban yang Tapi Pak salah. tidak kelihatan. Oh, sorry, sorry. Belum kelihatan ternyata. Masih salah presentasi. Oke, baik. Yang ini. Sudah kelihatan, Esula? Iya Pak. Oke, ini ada format. Jadi format pertanyaannya nanti Bapak Ibu membuat apa soal dari materi yang dipresentasikannya. Jadi kalau ada yang dua dalam satu kelompok, maka materinya itu nanti dibagi dua. Ada dua orang misalnya pada bagian halaman 1 sampai misalnya halaman 10 dari makalahnya itu orang pertama yang buat soal sebanyak 10 soal. Orang kedua nanti di halaman 11 sampai dengan halaman 30 misalnya orang kedua. Kalau hanya satu orang dalam satu makalah, maka tugasnya adalah tetap membuat soal ya. Yang satu orang dalam satu makalah itu membuat soal sebanyak 10 dari materi yang dipresentasikannya. Minimal 10 soal yang dibuat dari materi yang dipresentasikannya. Terus kemudian formatnya seperti ini.
Jadi ada questionnya, ada correct answer-nya, terus kemudian ini di bagian kolom pertama ini nggak usah diganggu gugat, seperti ini modelnya. Nanti di soal kedua, ini katakanlah misalnya soal pertama, ya, terus kemudian soal pertama jawaban yang benarnya apa, tidak usah dikasih A, B, C, D, tidak usah. Jadi langsung saja jawaban yang benarnya apa, terus kemudian jawaban salahnya ini mulai dari kolom C, kolom D, kolom E dan F. Itu jawaban yang salah. Sementara di kolom B ini adalah jawaban yang benarnya. Silakan nanti membuat soal, masing-masing membuat soal sebanyak minimal 10. Jadi ada 10 nanti soal, formatnya di Excel seperti ini, baru kemudian dikirim di topik 7 dalam bentuk tugas. Waktu untuk mengerjakannya itu adalah 3 hari mulai daripada hari ini. Jadi sekarang hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu itu semuanya sudah masuk soalnya, ya. Terus kemudian nanti pekan depan, apakah pekan depannya itu kita akan UTS atau siap-siap untuk presentasi lagi kelompok 8. Kalau kita UTS berarti kelompok 8 nanti dengan kelompok 9 nanti tampil di sesi berikutnya. Karena kita seharusnya sudah 2 pekan lalu itu sudah seharusnya kita UTS. Nah, begitu barangkali Bapak dan Ibu sekalian di kegiatan kita pada sesi hari ini. Cukup ya? Tapi Tapi Pak Pak, bisa bertanya Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini Pak mau mengonfirmasi aja Pak, kan kemarin pernah dijelaskan kalau misalnya kayak nanti pada saat UTS itu kita merangkum, buat rangkuman setiap makalah atau per kelompok yang sudah presentasi dan membuat masing-masing 10 soal dari eh, apa dari yang sudah presentasi. Jadi semisal kalau 6 makalah berarti 60 soal dan 6 rangkuman materi. Berarti itu enggak jadi ya Pak? Oh, bukan. Sepertinya tidak begitu penjelasannya. Oh, Jadi maksudnya penjelasannya Ibu Mufidah, penjelasannya adalah membuat soal hanya 10 soal dari materinya saja. Itu terlalu rumit itu kalau semua soal dibuat dari semua rangkuman materi yang dipresentasikan. Jadi mulai daripada kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 itu membuat soal, ya, masing-masing membuat soal 10 dari materi yang dipresentasikan. Jadi membuat 10 soal dari materi yang dipresentasikan. Jadi kalau kita ada berapa ya? Ada berapa orang ini? Ada 20 orang. Berarti 19. Pak tidak usah resume, Kenapa? resumenya juga tidak. Enggak. Ini kalau untuk pembuat kita mau UTS dulu pekan depan. Jadi resume belum. Nanti ada tempatnya untuk membuat resume. Yang kita persiapkan dulu itu adalah pembuatan soal. Jadi soal masing-masing Anda buat soal dari materinya sebanyak 10 soal dari materi yang dipresentasikan. Itu saja dari materi yang dipresentasikan, bukan materi yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Jadi dari kelompoknya. Jadi mudah, dibuat saja dari materi dari kelompoknya. Silakan buat soal pilihan ganda di situ gitu. Gitu ya. iya Pak. Nah, contohnya itu nanti formatnya nanti saya tadi belum sempat memasukkan formatnya. Sebentar saya akan masukkan soal pilihan gandanya Anda sudah boleh buat-buat dulu. Terus kemudian nanti formatnya tinggal dimasukkan saja, di copy paste masuk di format itu. Formatnya format Excel. Oke, cukup ya. Ya, Pak. Iya Pak, cukup Pak. Oke, baik. Tapi Pak lambat Iya, kah tadi masuk? Pak Musin. Lambat kah tadi masuk Pak? Kurang enak Ya, badan. ya. Terlambat tadi saya masuk Pak. Oh iya, Pak Musin terlambat tadi saya lihat itu. Saya Iya. kira baru pulang dari upacara, Pak Musin. Wah, enggak enak badan tadi Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan cepat sehat. Oke, baik. Saya kira cukup dulu pertemuan kita pada sesi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hanya 18 orang.
Ada satu orang yang tidak hadir ya. Siapa Nisa? Siapa Tabe itu? Pak 19. Memang segini Pak. Sama Albar Oh, itu. memang sebegitu. Ya, ya. Oke, baik, kita cukupkan. Tutup pertemuan kita pada sesi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.